Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sania Putri dengan NIM 2502020066. Di video kali ini aku mau ngobrolin sesuatu yang sebenarnya kita alami di setiap hari tapi jarang banget kita sadari dampaknya. Coba dari dalam sehari dihitung sudah berapa kali kita buka HP untuk scroll TikTok, baca berita di grup WhatsApp, atau sekedar balas chat teman. Nah, semua aktivitas kecil itu nantinya akan berhubungan dengan topik yang akan kita bahas, yaitu literasi digital dan kemanusiaan. Apa sih literasi digital itu? Nanti dulu. Di video kali ini aku membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan, dan juga untuk melengkapi artikel yang telah aku buat yang judulnya Transformasi Nilai Kemanusiaan Melalui Literasi Digital pada Generasi Muda. Nah, jadi kalau kamu penasaran sama versi tertulisnya, bisa cek deskripsi ya. Nanti dibaca ya. Nah, kita langsung masuk ke topiknya dengan alur yang santai. Yang pertama, apa sih literasi digital itu? Literasi digital, kalau nyebut kata literasi pasti berhubungan dengan membaca, menulis. Nah, tapi kalau literasi digital itu lebih ke kita memahami dan memahami dan juga kita menilai informasi yang kita ditemui di dunia digital, entah itu media sosial, mesin pencari, atau aplikasi chatting sehari-hari. Banyak orang yang ngira kalau literasi itu sebatas membaca dan memahami tanpa mention kata kemanusiaan, padahal kemanusiaan ini adalah hal yang sangat penting, yaitu bagaimana kita tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan saat berinteraksi dengan secara digital. Maksudnya gimana? Misalnya tetap jujur saat berinteraksi, saat menyebarkan informasi, tetapi punya empati. Kemudian kita memiliki empati ketika membaca komentar orang lain dan bertanggung jawab atas apa yang kita posting atau kita share. Kemudian untuk dua hal ini jika digabungkan itu akan menjadi hal yang sangat bagus, yaitu akan menimbulkan sikap kedewasaan digital, bukan cuma melek teknologi tapi juga punya etika dalam menggunakannya. Apalagi ini penting banget buat kita yang sehari-harinya nggak bisa lepas dari gawai, HP, tablet, atau sejenisnya. Nah, kalau ngomongin topik ini aku jadi keinget sesuatu deh. Ada berita hoax yang tersebar duluan tanpa diketahui kebenarannya. Udah nyebar banget, tapi belum ada kebenarannya. Udah ada komentar-komentar jahat yang menyerang si peng-share, sehingga orang ini merasa terintimidasi. Atau kasus perundungan cyber yang korbannya juga nggak ketemu langsung sama pelakunya. Nah, semua ini adalah bukti kalau kemajuan teknologi itu nggak selalu dibarengi dengan sikap atau kesiapan etika penggunaannya. Padahal generasi muda ini tumbuh bersama teknologi sejak kecil. Internet atau media sosial itu bukan hal baru buat kita. Makanya penting banget buat kita memahami bagaimana literasi digital ini membentuk karakter dan nilai kemanusiaan. Bukan malah kita menggerusnya atau malah kita memperjelek hal tersebut. Nah, dalam kajian artikel kemarin, aku menemukan ada 3 hal utama yang berubah dalam diri seseorang ketika literasi digitalnya semakin membaik. Yang pertama yaitu kemampuan berpikir kritis. Orang yang literasi digitalnya bagus itu nggak gampang percaya sama informasi yang belum jelas sumbernya. Mereka biasanya cross-check dulu, cari tahu kebenarannya, baru kemudian memutuskan mau percaya atau tidak, atau bahkan menge-share-nya ke orang lain, tetapi sudah dipastikan ya. Nah, yang kedua adalah empati digital. Ini menarik banget karena di dunia maya kita sering lupa untuk kalau kita tuh dibalik akun atau username yang ada manusia sungguhan dan ada yang memiliki perasaan. Nah, literasi digital yang baik itu kita sadar bahwa kita harus tetap sopan dan menghargai orang lain walau kita nggak ketemu langsung sama mereka. Yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial. Orang yang paham literasi biasanya lebih hati-hati dalam memposting sesuatu. Mereka mikir dulu apakah berdampak buat orang lain nggak, nyakitin nggak, dan kebiasaan berpikir ini pelan-pelan akan membentuk karakter yang lebih bertanggung jawab di dunia maya dan akan berdampak baik juga untuk kita. Tetapi tantangannya juga nggak sedikit loh. Ya, tantangannya itu ada beberapa tantangan yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu
hoax atau disinformasi yang masih gampang banget nyebar. Terus kedua, ujaran kebencian atau perundungan cyber yang kadang muncul karena orang-orang ini merasa aman di balik anonimitas akun mereka. Dan yang ketiga, ada juga kesenjangan digital yang gak semua orang punya akses atau kesempatan yang sama untuk belajar digital dengan baik. Jadi kita harus bersyukur ya teman-teman. Kita tidak boleh tidak bersyukur. Jadi kita harus bersyukur. Nah, transformasi nilai kemanusiaan ini lewat literasi digital sebenarnya nggak terjadi secara otomatis, tapi juga butuh proses. Nah, butuh pembelajaran, butuh kesadaran. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk membuka semua itu, membuka wawasan itu? Yang pertama yaitu lewat pendidikan formal. Materi literasi digital ini sebaiknya dimasukkan ke dalam pembelajaran baik di sekolah maupun di kampus supaya generasi muda nggak cuma jago teknis tapi juga paham tentang etika. Yang kedua yaitu keluarga atau lingkungan sekitar. Orang tua atau masyarakat punya peran penting tentunya untuk bijak dalam menangani hal tersebut. Yang ketiga, dalam diri kita sendiri. Tentunya itu adalah hal yang sangat penting dalam penggunaan media sosial. Kita bisa menjadi agen perubahan. Caranya sederhana, mulai dari tidak menyebarkan konten yang negatif, menyebarkan konten yang positif, mengedukasi teman-teman sekitar soal bahaya hoax, gak ikut-ikutan komentar yang menyakitkan. Nah, jadi kita harus menyebarkan energi positif yang sebanyak-banyaknya di dunia, di media sosial. Nah, jadi semua yang kita bahas ini intinya literasi digital itu nggak cuma soal jago pakai teknologi,